Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang operator dan operator Hermitian yang berkaitan nanti pada materi fisika kuantum atau pengantar fisika kuantum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fungsi operator Hermitian, kita alangkah baiknya membahas sedikit atau sekilas tentang operator, ya. Oke, operator itu bisa kita anggap sebagai suatu alat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam matematika tentu dari suatu fungsi matematis, ya. Misal fungsi matematis itu adalah fx saya sebutkan di sini misalkan x tambah 1 gitu ya. Jika kita ingin fungsi menjadi jika kita ingin fungsi matematika lain dalam bentuk f x sama dengan x kuadrat tambah x, ya. Nah, kita sebut sebagai f0 dan ini f1 atau fungsi yang lain itu. Nah, jika kita ingin mendapatkan f ini, f1 dalam bentuk x kuadrat tambah x dari x1, ya, dari f1, maka kita butuh sesuatu yang kita sebut operator. Nah, ini tentu dalam kasus ini, kita tahu bahwa operator itu adalah x, ya, adalah x, sehingga saat kita kalikan x dengan f0 x, kita dapatkan f1x, ya. Nah, ini artinya f1x sama dengan x f0x ini sama dengan x ditambah 1 sama dengan x kuadrat tambah x, ya. Dalam contoh ini, oke, dari sini kita sebut x sebagai operator. Oke, operator sebagai operator. Oke. Nah, contoh lain misalkan kita ambil contoh lain, ya. Contoh lain misal fungsinya berbentuk yang lain, f
misalkan f-nya itu fungsinya itu adalah berbentuk 2x p tambah tambah x gitu ya, tambah x. Nah, saat kita ingin mendapatkan p dari fungsi f, di mana fungsi f ini mengandung besaran x dan p gitu ya, besaran x dan p. Ini x, dan ada juga dalam fungsi f itu p, sehingga saat kita ingin mendapatkan p saja ya dari fungsi f, kita butuh operator yang bertujuan untuk mendapatkan p saja ya, mendapatkan p saja. Nah, simpelnya bisa kita gunakan operator kalau kita lihat dari sini, untuk mendapatkan p saja kita butuh menghilangkan x dari sini dengan cara menurunkan terhadap x ya kan, menurunkan terhadap x, sehingga df dx sama dengan dx 2xp ditambah x ini sama dengan 2p ditambah 1. Nah, ini adalah nilai yang kita harapkan atau p yang kita harapkan dari fungsi f ya. P yang kita harapkan dari fungsi f. Oke, dalam contoh ini sehingga operatornya adalah p, misalnya kita sebut operatornya itu adalah dx ya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai operator. Oke, ini adalah operator. Operator itu kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba memahami tentang operator Hermitian. Oke, operator Hermitian. Saat kita berbicara tentang operator Hermitian, kita kaitkan dengan fisika kuantum ya, kita kaitkan dengan fisika kuantum. Kenapa operator yang akan kita gunakan harus Hermitian. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ada di benak kita ya, Nah, kenapa suatu operator itu harus bersifat Hermitian ya? Karena
saat kita punya fungsi gelombang, saat kita punya psi, gitu ya, saat kita punya psi, itu adalah fungsi keadaan yang mengandung apa saja tentang perilaku suatu, kita katakan suatu partikel atau jarah, ya, atau jarah. Nah, bahasanya seperti itu, atau jarah. Nah, kita ingin mendapatkan informasi momentum dari fungsi keadaan itu, ya, fungsi keadaan itu. Nah, atau kita ingin mendapatkan nilai energi dari fungsi ini. Kita ingin mendapatkan misalkan energi, ada momentum misalnya, posisi, gitu ya. Karena fungsi ini adalah fungsi keadaan dan bersifat probabilistik, gitu ya, dan bersifat probabilistik, maka energi yang kita inginkan juga ini sebenarnya berupa probabilistik, ya. Ini juga probabilistik. Ini juga seperti itu, probabilistik, ya. Mungkin bisa juga nanti momentum sudut, gitu ya, momentum sudut. Dan bisa juga nanti kita dapatkan dari fungsi keadaan tersebut, misalkan energi total, ya. Energi total. Nah, apa hubungannya dengan Hermitian? Karena ini semua adalah besaran fisika, atau disebut dengan observable, ya. Disebut dengan observable. Ini semua tidak punya makna jika kita mendapatkan suatu besaran yang imajiner, ya. Besaran fisika ini yang observable ini kita sebut dengan observable jika nilainya real, ya. Jika nilainya real. Kalau tidak real, kita sebut dia sebagai imajiner, ya. Imajiner. Nah, kalau imajiner, besaran suatu fisika tidak mungkin imajiner, ya, karena besaran fisika yang bisa kita ukur itu adanya di alam. Nah, di alam itu tentu nyata, itu bukan imajiner. Nah, imajiner itu hayalan, real itu adalah nyata, gitu. Jadi besaran energi kalau dia hayalan, ya apa gunanya? Momentum kalau dia hayalan, apa gunanya? Kalau posisi hayalan, apa gunanya? Momentum sudut
apa gunanya kalau dia imajiner atau hayalan. Begitu juga energi total ya, sehingga kita butuh nilai yang real ini. Kita butuh nilai yang real. Oke, dari fungsi keadaan yang mengandung banyak informasi ya. Informasi apa saja dari fungsi ini? Fungsinya ada, ini fungsi psi ada. Nah, kita ingin mendapatkan informasi ini dari fungsi ini. Tentu saja fungsi psi ya, fungsi psi fungsi psi ini dia bersifat kompleks gitu ya. Nah, psi tentu saja bersifat kompleks gitu ya, bersifat kompleks, yang artinya dia terdiri dari real dan imajiner ya, terdiri dari real dan imajiner. Sederhananya psi itu A tambah IB gitu ya. Ini adalah real dan ini adalah imajiner. Oke. Nah, buat kita dalam permasalahan fisika perlu kita ingat yang observable harus bernilai real ya, dari fungsi psi yang kompleks, jadi ada real dan bagian imajinernya. Jadi ini kompleks, kita ingin mendapatkan nilai yang real dari keseluruhan ini. Itu bisa apa aja ya, Nah, untuk disitulah kita membutuhkan suatu operator yang memastikan bahwa nilai yang kita dapatkan itu adalah real. Oke. Perlu kita untuk memastikan ini kita butuh operator yang juga memastikan bahwa nilai yang kita dapatkan adalah real atau nyata ya, Oke. Nah, ini alasan kenapa operator yang kita gunakan dalam mekanika kuantum itu adalah operator yang sifatnya Hermitian atau ya yang Hermitian. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator Hermitian ya.